Halo Sobat Ekspor, di masa yang akan datang, Ibu Kota Negara atau IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Indonesia. Hal itu tentunya akan berdampak secara signifikan terhadap daerah sekitarnya, terutama Provinsi Kalimantan Timur. Apapun perubahan yang terjadi akibat dari dampak pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang positif. Salah satu upaya agar dapat membantu mewujudkan harapan tersebut adalah dengan memanfaatkan sebaik mungkin potensi yang ada di sekitar IKN, terkhusus sumber daya alamnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Kalimantan Timur memiliki sumber daya yang sangat baik dari sektor pertambangan, pertanian, hingga perkebunan. Kekayaan tersebut telah menjadi komoditas unggulan yang tersebar tidak hanya di seluruh penjuru Nusantara, tetapi juga mancanegara. Salah satu komoditas yang menjadi unggulan ekspor dari Kaltim adalah produk industri kayu yang paling banyak didominasi oleh komoditas plywood dan veneer. Walaupun kini bangsa-bangsa tengah memulihkan sektor perekonomiannya pasca pandemi, tetapi tren ekspor komoditi kayu di Kaltim terus mengalami peningkatan. Ditambah dengan dibangunnya IKN di Kalimantan Timur, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang akan berimbas pada meningkatnya permintaan akan komoditas kayu. Berangkat dari hal inilah, potensi usaha bertaraf ekspor muncul, yaitu pemanfaatan limbah hasil produksi industri kayu menjadi kerajinan yang bernilai tinggi. Mungkin terbesit di pikiran mengapa harus limbah kayu. Pertama, apabila kita ingin mengikuti produk mainstream seperti flooring jati, plywood, veneer, atau berkor, maka akan sulit bersaing dengan usaha-usaha manufaktur besar. Kedua, usaha pemanfaatan limbah kayu ini dapat dijangkau dan dilakukan oleh usaha tingkat UMKM sekalipun. Ketiga, limbah kayu justru memiliki kualitas yang lebih kuat daripada kayu pada umumnya karena telah melewati usia yang lama dan lingkungan yang bermacam-macam. Tidak hanya itu, kerajinan hasil limbah kayu ini pun dapat menjadi gerakan pemanfaatan bahan baku kayu secara maksimal sehingga meminimalisir bagian kayu yang terbuang sia-sia. Tentunya tidak semua limbah kayu dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan kerajinan ini. Beberapa jenis limbah kayu yang banyak digunakan adalah pangkal atau bonggol kayu ulin bekas penebangan yang saat ini masih banyak tersebar di hutan Kalimantan. Selain itu ada akar kayu jati hingga palet kayu bekas yang sudah tidak digunakan lagi oleh industri besar. Kerajinan yang dihasilkan pun ada bermacam-macam, mulai dari sendok, garpu, mangkuk, piring, gelas, pisau kue, talenan, vas, asbak, jam tangan, hingga pajangan bentuk truk atau kapal tongkang. Kerajinan semacam ini, terutama yang berbahan dasar kayu berkualitas, sangat diminati oleh konsumen luar negeri, bahkan lebih dari konsumen dalam negeri sendiri. Beberapa contoh negara destinasi ekspor kerajinan limbah kayu ini yaitu Korea Selatan, Jepang, Singapura, hingga Inggris. Jumlah negara yang menjadi tujuan ekspor tersebut tentu tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi akan terus bertambah seiring bertambah pula kualitas produk serta pelaku usaha yang menggeluti usaha ini. Potensi omset usaha kerajinan ini pun tidaklah sedikit. Contohnya seperti talenan yang laku di Korea seharga 30.000 won atau setara 450.000 yang jika dijual dalam negeri seharga 150.000. Dengan keuntungan demikian, tidak menutup kemungkinan omset yang dihasilkan dalam sebulan dapat mencapai 150 juta atau lebih. Dengan potensi keuntungan yang sedemikian besar, tentu usaha kerajinan limbah kayu ini tidak lepas dari yang namanya tantangan. Tantangan yang paling banyak dialami oleh pelaku usaha ini biasanya adalah pencarian bahan baku. Contohnya seperti bonggol kayu ulin yang walaupun jumlahnya banyak tetapi tersebar di berbagai tempat bahkan pelosok hutan. Belum lagi usaha yang dibutuhkan untuk mencabut bonggol kayu tersebut tidaklah mudah. Bahan baku limbah kayu ini pun membutuhkan keahlian khusus dalam mengolahnya menjadi produk kerajinan berkualitas yang siap diekspor. Walaupun usaha kerajinan limbah kayu ini memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi potensi yang dimilikinya sangat patut untuk dikembangkan. Mengingat pemulihan ekonomi dunia yang semakin meningkat dan juga pembangunan ibu kota negara yang terus berlanjut, maka masa depan usaha ini juga akan semakin cerah. Potensi yang besar ini juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta berkontribusi dalam rangka memajukan perekonomian bangsa Indonesia.